Lihat saya semuanya, hanya orang yang sudah tidak memiliki defisit cinta yang bisa mencintai. Siapa itu? Mereka yang sudah bisa mengakses sang sumber cinta yang ada dalam dirinya. Makanya kalau orang sudah kenal jati dirinya, dapat dipastikan ulas asihnya luar biasa. Dan orang yang belum kenal jati dirinya, dapat dipastikan kebenciannya juga luar biasa. Jangan paksa mereka untuk menjadi ulas asih, nggak akan bisa. Ayo tangkap dulu kalimat ini. Untuk apa dikembalikan lagi? Untuk apa? Untuk menerima pembalasan. Makanya saya kasih cetak tebal itu hurufnya. Nah, kebetulan yang diceritakan di ayat ini adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tentu saja orang ini akan mendapatkan pembalasan dari iman dan amal solehnya dengan adil. Ayat ini kalau diekstrapolasi juga sama. Orang yang selalu menjalankan amal salah juga akan mendapatkan akibatnya, kan begitu. Makanya dia dikembalikan ke sini untuk menerima pembalasan. Kenapa? Karena sebab yang dia ciptakan kan di kehidupan. Otomatis akibat yang harus dia terima jelas dong di kehidupan. Paham? Ini kalau sudah gini nih, kalian kemudian masih melakukan tindakan buruk, itu udah keterlaluan. Keterlaluan lah kalau saya udah ngomong begini, masih saja menciptakan sebab buruk, itu udah kebangetan itu. Ini cinta kasih saya, makanya hari ini dibongkar ayat-ayatnya supaya ngerti ya. Ini ada dasarnya nih, ya. Oke, lanjutkan. Dan untuk orang-orang yang tertutup, nah ini. Kan ini sedang dibicarakan dua pembalasan itu. Satu buat orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang yang beriman orang yang sudah terbuka. Ciri orang yang beriman itu dia sudah bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa ada penolakan. Jadi orang beriman itu dalam bahasa kajian kita hari ini, orang yang sudah bertanggung jawab terhadap segala kehidupan yang datang pada dirinya karena dia sadar itu adalah dia yang mengundangnya. Itu orang beriman. Awas ya, mengartikan iman itu jangan sempit. Cuman sekedar percaya rukun iman. Rukun imannya pun ya cuman gitu-gitu aja, tidak ada ekstrapolasi. Percaya kepada Allah, udah, yang penting saya percaya. Tidak ada keinginan untuk membuktikan keberadaan Allah dalam dirinya. Aneh. Percaya sama malaikat, percaya aja. Gak pernah tanya malaikat itu apa. Percaya sama kitab, sudah aja percaya. Sama kitab yang tertulis. Padahal di Quran dikatakan Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, baca kitabmu. Dan itulah juru hisabmu. Itu yang disuruh Allah membaca kitab. Dan kitab itu adalah kitab sejati yang ada pada diri. Beriman kepada hari kiamat, itu aja hancurnya alam semesta. Kenapa sih? Beriman kepada qada dan qadar. Gak ngerti juga apa itu qada, apa itu qadar. Lihat saya semuanya. Qada dan qadar itu adalah suratan kehidupan yang tercatat di DNA kita, bawaan kita sendiri. Itu qada dan qadar. Makanya kita datang ke semesta ini sudah membawa qada dan qadar. Apa itu? Data karma yang kita bawa dari kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Urai semua itu. Itulah qada dan qadar. Dan qada dan qadar yang menciptakan bukan Tuhan. Kita selama ini salah memahami. Da saya mah ku Allah ge tos dienas cenah. Calon jelema sangsara atos we abdi mah sakieu. Pengen punya Allah model gitu. Cing atuh ngaji teh kamajuan saeutik. Saya dari kecil ya ketika bapak saya aja bilang begitu. Pokoknya nasib kamu sudah ditentukan oleh Allah. Terpercaya abdi mah Pak. Eta mah Allah Bapak. Saya punya keyakinan Allah saya tidak begitu. Saya yakin Allah saya menyediakan harta yang sama untuk semua orang. Menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Menyediakan surga yang sama buat semua orang. Tidak ada yang ini ahli surga, ahli neraka. Yang menentukan bukan Allah, yang menentukan kita sendiri. Jadi harus ingat,
Data karma yang kita bawa di tubuh kita di kehidupan sekarang, kita sendiri yang menciptakan data karma itu. Tersimpan dalam DNA kita, rapat-rapat. Itulah rekaman data kita dan kita bawa ke sini. Maka hidup kita tidak akan jauh dari rekaman data yang ada di situ. Cuman ada lebihnya, karena Allah ngasih bonus. Nah, nanti bonusnya. Kalau cerita bonus biar suka kan kalian. Pakai ayat biar percaya. Iya, ibu-ibu ya, kalau beli sabun cuci ada mangkok, wih luar biasa bahagianya. Tadi imah mangkok satu Pak Balata. Tapi begitu hadiah mangkok, bahagianya luar biasa. Padahal mangkok di rumah Pak Balata tuh dipakai, esina. Betul nggak? Iya. Di rumah mangkok sudah banyak, bingung isinya nggak ada. Tapi begitu beli sabun ada hadiah mangkok, luar biasa senangnya. Emang kita ini memang senangnya hadiah. Makanya kalau Allah menyediakan hadiah yang namanya pahala, mungkin kita nggak sholat ya. Gitu? Tapi pengen dibilang sholatnya ikhlas, tapi memburu hadiah. Aneh, dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Para dermawan banyak bulan Ramadan, karena banyak yang ngasih tahu, katanya di bulan ini kebaikan dikalikan berapa, saya nggak tahu tuh. Wah semua berlomba-lomba, eureun we Ramadan, nyian kahadean. Kumaha? Baca ayat ini, lihat. Dan untuk orang-orang yang tertutup apa artinya? Menolak, tidak bisa menerima kenyataan. Disediakan minum air yang panas. Makanya untuk mereka yang tertutup selalu gerah, selalu panas. Itulah neraka yang diciptakan oleh kita sendiri karena penolakan kita. Saya bilang tadi, tidak ada orang yang menderita karena kenyataan hidup. Semua penderitaan karena menolak kenyataan hidup. Kenapa menolak? Tertutup kita, nutup diri, tidak mau menerima. Padahal itu adalah undangan kita. Tersopan kan? Kita yang mengundang, kita yang menutup pintu untuk datangnya undangan kita. Sopan apa tidak? Sopan apa tidak? Suka melakukan itu apa tidak? Berarti kalian suka melakukan yang tidak sopan. Kenlah, terjebak sendiri. Ini pendekatan kajian ini namanya discovery learning. Jadi Anda menemukan kebenaran dari diri Anda sendiri. Kenapa saya kadang-kadang tanya gini, supaya kita menemukan kebenaran bukan dari orang, menemukan kebenaran dari diri sendiri. Itu pembelajaran yang keren. Oke, lanjutkan. Jadi untuk yang tertutup akan disediakan apa? Minuman air panas. Azab yang pedih disebabkan ketertutupan mereka. Jadi orang yang masih menolak, terutama kontradiksi yang terjadi dalam hidupnya, siap-siap aja menderita. Itu namanya pengecut. Baik, saya lanjutkan dulu. Tadi saya mau cerita apa? Bonus ya. Nah, karena kalian suka bonus, maka saya cerita bonus dulu nih. Agak loncat dulu. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang ke mana? Datang ke mana? Datang lagi ke sini. Kan tadi di ayat tadi dikatakan, aku akan mengulangi penciptaanku supaya aku akan memberikan pembalasan. Jadi pembalasan bukan dari Allah, dari diri kita sendiri. Balasan kan ada dua. Karena apa? Sebabnya ada dua. Ada sebab baik, balasan baik. Nah, sebab buruk, balasan buruk. Ini supaya ngerti hari pembalasan itu kapan. Karena selama ini kita terdogma hari pembalasan itu engke deui. Ayeuna. Coba kalau punya utang gak dicicil. Kaget gak? Hebat Allah. Silakan dikredit kata Allah. Cicil ayeuna. Cicilan kita akan sehat, cicilan kita akan lunas kalau apa? Begitu ada tagihan dibayar. Ngerti? Ngerti apa tidak? Begitu ada kejadian, ada orang nyakitin kita.
Tagihan bukan itu? Bayar. Gimana cara bayarnya? Terima, saya sadar kalau ini adalah buah saya. Mungkin saya pernah menyakiti dia di kehidupan yang dulu. Tapi kebanyakan begitu si penagih datang, kita bikin utang baru. Karena begitu ada orang nyakitin kita, keheula. Langsung menyakiti orang lagi, hutang lama tidak terbayar, hutang baru diciptakan kembali. Duh, bodoh banget ya manusia. Nah, kalau sudah dapat penjelasan dari saya kayak gini, masih gak ngerti-ngerti juga. Gak tahulah saya harus ngajarnya kayak gimana. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa, jelas gak penjelasan saya? Jelas Pak. Atau terlalu jelas? Karena terlalu jelas itu jadi tidak jelas. Coba melihat bintang siang hari, kan terlalu jelas. Kelihatan gak bintang? Nah itu bahayanya terlalu jelas begitu. Maka saya kalau menjelaskan hanya sampai jelas. Saya tidak pernah menjelaskan terlalu jelas. Karena terlalu jelas jadi tidak jelas. Ayo kita bicara bonus sekarang. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang kemana? Datang lagi ke sini, mengulangi kehidupan. Tetapi dia membawa amal baik. Karma baik yang dia bawa. Maka baginya kebaikan 10 kali. Bonus bukan? Bonus bukan? Ini yang sering diartikan lain. Siapa yang membaca 1 huruf dapat 10 kebaikan gitu. Dihitung tuh, Quran ada berapa huruf? Ada itu yang rajin ngitung huruf Quran. 30 juta sekian huruf. Kalikeun 10. Wih, luar biasa. Cek Allah teh maneh hitungan. Cek Allah teh mun kitu mah wingger ngitung. Lihat saya semuanya. Barang siapa yang datang membawa amal baik, maka baginya kebaikan 10 kali. Dan barang siapa yang datang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatan. Luar biasa bonusnya. Kalau kebaikan dikali 10, kejahatan dikali 1. Keren gak? Nah sudah kayak gitu. Dari Allah kita masih nolak juga. Kebaikan sudah dikali 10, kejahatan dikali 1. Tidak dikurang sedikit pun. Tidak ditambah sedikit pun. Dikali 1. Jadi semua karma buruk yang sedang kita terima itu pengalinya 1. Hebat gak Allah? Bonus bukan itu? Tapi kalau bikin kebaikan dikali 10. Jadi kalau ingin dapat diskon karma, sederhana. Perbanyak saja kebaikan. Tuh rumusnya sederhana. Jadi saya kalau mau ngasih rumus pakai dalil dulu. Kalau nggak pakai dalil biasanya nggak terima. Bonus bukan ini. Makanya semua agama, semua tradisi sama ujung-ujungnya. Kalau ingin berkurang ada diskon karma, perbanyak saja kebaikan. Di mana memperbanyak kebaikan? Kapan? Pintar kalian tuh kalau ngejawab. Sekarang ditanyain keadaan masih mikir kene. Itu kencana. Karasaan. Ya sekarang. Pertanyaannya tadi kalian bangun pagi. Punya rencana apa tentang hari ini? Mau bikin kebaikan apa hari ini? Mau bikin sejarah apa hari ini? Makanya pagi-pagi itu bikin sejarah. Bikin program. Kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini? Saya akan membagikan uang 5 ribuan sama orang yang minta-minta di jalan. Siapkan duitnya 5 ribuan, lain 100-an. Gitu.
Pertanyaan saya, jawab sederhana aja. Para sahabat sekarang, para sahabat punya kemampuan nggak melakukan kebaikan sekarang? Tenaga, kesehatan, harta, baju, banyak apa dikit? Berapa lemari di rumah? Beras, loit ayah, bro di juru, bro di panto, ya. Sawah ge satungtung deuleu, nu mana tun nutukan deuleu. Biar ketawa karena banyak yang ngantuk nih. Kalau ngaji bulan puasa ngantuk itu saya nggak ngerti ini puasanya bener nggak? Karena kalau benar puasa itu meningkatkan kecerdasan, sekaligus meningkatkan kesadaran. Ya daharna onta tadi isuk-isuk. Ini rumus benar nggak bonus? Kalau kita datang ke sini bawa kebaikan, kebaikan yang kita bawa ke sini. Jadi kalau dulu ngasih makan 1 orang di kehidupan yang dulu, di kehidupan sekarang kita akan dikasih makan oleh 10 orang. Tapi itu syar'i. Hakikatnya apa? 10 itu kan 1 dan 0. Kalau 1 dibagi 0 itu tak beringga. Makanya lupakan angka 10. Datang saja kamu ke sini dengan 0. Kalau berbuat kebaikan 0 saja, 1 dibagi 0 tak terbatas. Buat apa 10 kali? Buat apa 10 kali? Ini tertarik dari tadi ya kalian dengan bonus 10 kali. Saya tidak tertarik. Saya tertariknya bonusnya tanpa batas. Makanya saya tidak pernah mengalihkan dengan 10. Saya bagi semua tindakan saya dengan 0. Apapun yang saya lakukan dibagi 0, tak terbatas. Ngasih 0 saja, jangan minta balasan. Berbuat baik 0 saja, jangan minta balasan. Apalagi dikali 10, buat apa? Ada kan yang ngitungin, kalau kamu hari ini katanya sedekahnya Avanza, besok jadi Alphard, buat apa? Tertarik gak dikalikan 10? Jangan tertarik. Karena ini adalah simbolik. Ini bukan matematika kita ya. 1 kali 10 ya 10. Matematika Allah tidak begitu. Matematika Allah itu tanpa batas. Matematika Allah itu adalah 1 dibagi 0, tak terhingga. Makanya di Quran surat Al-Fajr, wal fajr walayalin asyr wasyafi wal watr. Kalau kamu sudah fajar, sudah sadar, kamu akan masuk asyr. Asyr itu 10. Makanya di surat Al-Fajr ada kata 10. 10 itu artinya 1 dan 0. Dan 1 dan 0 itu adalah angka biner. Dan semua teknologi informasi sekarang didominasi oleh angka biner. 1 dan 0. Kalian hidupkan HP, itu 1. Kalian matikan HP, itu 0. Kok HP sudah dimatikan, malah tidak mati-mati? Itu konslet. Kalau yang benar itu 1 dan 0. Kalau HP, kalau kamu kirim gambar ke temanmu, klik, nggak akan salah. Pasti terkirim ke temanmu. Itu 1. Kalau nggak mau ngirim itu 0. Jadi dunia teknologi cuma 1 dan 0. Maka disebutnya angka biner. Itu angka digital namanya. Nah itu adalah angka spiritual. Karena 1 dan 0 itu adalah la ilaha illallah. La ilaha itu 0. Illallah 1. Yang mana yang bukan Allah? Semua juga Allah. Oh tambah keren lagi. Kalau ngerti keren. Kalau tahu cara mengaplikasikan 1 dan 0, keren. Kan ujung-ujungnya la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah. Semuanya dia kok.
Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada kehadirannya. Selesai. Biner lagi angkanya. Tertarik Kak dengan bonus ini? Oke. Kuncinya satu. Sekarang mumpung kita masih hidup dan punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa menolong orang yang butuh kalau yang mau kita tolongkan pada dia tidak kita miliki? Bagaimana kita bisa menolong orang yang susah kalau kitanya susah? Bagaimana kita bisa menolong orang yang dalam kegelapan kalau kitanya gelap? Bagaimana kita bisa menolong orang yang lupa kalau kitanya pun masih cani ingat? Kuncinya satu. Kalau kalian menjadi penolong Allah, mulailah tolong dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri, tolong. Kapan? Sekarang. Ya, semangat hidup. Kalau hari ini saya diberi orang, besok saya harus ngasih orang. Jangan ada di zona nyaman. Hari ini saya ditolong orang, besok saya harus kembalikan pertolongan orang dengan cara saya menolong orang. Gitu. Banyak sekali yang mendidik orang dengan cara yang salah. Dulu saya tidak tertarik bikin panti asuhan, gak tertarik. Kalau kita cuma ngumpulin anak-anak yatim kemudian kita kasih makan, mereka hanya menjadi orang-orang yang bergantung kepada pemberian kita dan kita mendidik yang salah. Sekolahkan mereka kalau mau. Makanya dulu saya di sini bikin sekolah gratis, semua saya sekolahkan. Yang putus sekolah ikut PKBM. Ada paket A, paket B, paket C. Ini 2 tahun ya berhenti karena pandemi. Nanti kita mulai lagi. Ayo. Peluang dari Allah begitu terbuka. Terbuka apa tidak? Terbuka. Apa yang menutup peluang itu? Kemauan kita. Niat kita. Kalau nggak punya niat mungkin masjid ini juga nggak akan jadi. Kalau nggak ada niat. Makanya itu niat. Jadi karma yang sebenarnya adalah niat. Catat itu supaya mengerti. Balik dulu ke atas. Baik, kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ali Imran ya, ayat 161. Pembalasan itu setimpal dan adil. Pembalasan itu setimpal dan adil. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Gak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Nabi itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Jadi nabi itu orang yang sudah dapat ilmu, yang sudah dapat berita besar. Barang siapa berkhianat dalam sebuah urusan, maka pada hari kebangkitan, ketika dia dihidupkan kembali, nih hari kebangkitan itu ketika dia dihidupkan kembali, berarti setelah diulang kehidupannya, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau orang sekarang datang ke kehidupan ini membawa yang dikhianatkan oleh dia, ya dia akan dapat balasan dari yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau sekarang dikhianati, lihat saya semuanya, kita dikhianati oleh siapapun di kehidupan yang sekarang, tapi terima. Berarti Anda pernah berkhianat pada orang itu di kehidupan yang dulu. Karena ayat ini mengatakan, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan setimpal. Tahu setimpal? Ya saya bilang tadi, kalau kita nyubit di kehidupan ini, kita juga akan dicubit di kehidupan ini. Sakit yang ditimbulkannya tidak akan dikurangi. Dan saya kasih tahu, tidak ada konsep penghapusan dosa. Yang ada tuh pengampunan dosa. Apa bedanya? Pengampunan dosa itu ya balasannya disegerakan. Jadi kalau kalian minta ampun sama Allah, ya Allah ampunilah segala kesalahanku. Siap-siap.
Dan selama ini konsep kita di otak kita, begitu sudah minta ampun sama Allah, langsung dihapus gitu pakai tip X. Berarti bohong dong, Allah di ayat ini mengatakan pembalasan itu akan setimpal. Yang bisa menghapus semua karma kita cuman kebaikan kita. Nih, boleh nggak minta ampun sama Allah? Boleh? Bolehlah. Tentu saja karena Allah Maha Pengampun. Tapi kan secara tidak langsung kita sedang tidak yakin ke Maha Pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, berarti Allah mah nggak usah dimintai ampunan. Kan Maha Pengampun. Kan Allah bilang segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Syirik itu kan berkhianat kepada Allah, selingkuh kepada Allah. Nah, selingkuh kepada Allah itu yaitu tidak bisa menggunakan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan, tidak bisa mengaplikasikan kalimat itu namanya selingkuh. Contoh selingkuh gampang, ragu saja kepada Allah itu sudah selingkuh. Khawatir saja tentang hari esok itu sudah selingkuh. Paham? Jadi tiap-tiap diri akan diberi pembalasan yang setimpal. Tidak ada penghapusan dosa, yang ada pengampunan dosa. Ketika kita minta ampun kepada Allah, paling juga kata Allah, loh, yang bikin kesalahan kamu. Sekarang gilirannya kamu belajar bertanggung jawab pada akibat dari sebab yang kamu timbulkan sendiri. Baik kata Allah, besok dibalas. Itu aja. Paham? Ya lebih bagus diselesaikan sekarang kan? Mumpung masih hidup. Jadi kalau dicubit oleh orang sekarang tahu, oh dulu saya pernah nyubit, gak apa-apa. Biar selesai sekarang karena ini pengampunan. Ini konsep pengampunan yang selama ini kabur ya di otak kita. Secara dalil tidak cocok, secara saintifik apalagi nggak masuk akal. Katanya akan dibalas setimpal, tetapi dihapuskan karena kita menganggap selama ini yang namanya pengampunan dosa sama dengan penghapusan dosa. Kalau kata Allah, laha maka sabat walaya makta sabat. Akibat yang akan kamu terima sebanding dengan sebab yang kamu timbulkan. Oke? Lanjut, ini masih banyak. Nah, Allah bilang di ayat ini. Ini surat Al-Maidah nih, surat 5 ayat 60. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka itu ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi. Ini Quran. Ada yang dijadikan kera, yang dijadikan babi. Jadi belum tentu diulang kehidupannya itu memiliki tubuh yang seperti ini lagi. Bisa jadi kera, bisa jadi babi. Quran. Kenapa? Apa sih penyebab mereka begitu? Karena mereka menyembah togut. Apa togut itu? Togut itu sebetulnya Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Sepanjang kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, kita akan terus menciptakan Tuhan. Itulah togut. Dan banyak orang menciptakan togut dengan pikirannya. Saya bilang berulang kali, kalau ada buku yang berbicara tentang Tuhan, belum tentu kita bertemu Tuhan lewat buku itu. Karena Tuhan ada di sini, di rumahnya. Paham? Tahu nggak kera? Suka kenalan kan kalian? Dulu senang banget kan ke kebun binatang.
Kakinya berapa kera? Tangannya? Jari-jarinya? Bulunya? Banyak. Punya kepala nggak kera? Berapa matanya? Telinganya? Lubang hidungnya? Mulutnya? Saruanya. Apa bedanya kera dengan manusia? Pergi ke Uluwatu pakai kacamata, diambil tuh kacamata. Pergi ke Uluwatu bawa HP, diambil tuh HP. Makanya kalau pergi ke Uluwatu di Bali simpan semua yang rapat. Dasar kera ya, suka ngambil yang bukan haknya. Kebayang sekarang? Di ruangan ini nggak ada kera, nggak ada. Di tempat lain. Nah yang suka ngambil yang bukan haknya itu namanya oik, 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 oik. Cing atuh ari ke kebun binatang teh ukur dipoto ukur jeung kera. Belajar ibrohnya apa? Ke kebun binatang pokoknya ke taman safari bade naon? Ningali monyet. Mahal-mahal. Ya. Lihat perilakunya, lihat sifatnya sarua teh. Itu. Ari kera aya kaera. Aya teh jelema nu kaera. Eta si monyet. Makanya dia akan memasuki nerakanya dia sendiri. Kan neraka itu dikatakan di Quran tempat di mana dia masih bernafas. Maka dia akan memasuki tubuh itu, merasakan karma karena sifatnya seperti itu. Paham sekarang? Nah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita hati-hati dengan kehidupanmu. Jangan sampai sudah semulia ini kau memiliki kendaraan yang bernama tubuh, jangan sampai kemudian terlempar kembali ya ke derajat yang lebih rendah. Gitu. Nah, ini kan sudah dibahas tadi. Nah, karena sudah dibahas, kita lanjut kajian yang selanjutnya. Baik, kita lihat sekarang. Rasa sakit dibalas rasa sakit yang sama. Apa dasarnya? Lihat Quran surat Yunus lagi. Nah kalau tadi Yunus ayat 4, ini Yunus ayat 30. Di tempat itu, tahu tempat itu mana? Di tempat itu, tahu tempat itu mana? Ya tubuh. Tapi tempat itu bisa apa saja. Bisa tubuh ini, bisa juga tubuh yang lain yang tadi. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Di mana dia merasakan itu? Ya di tempat itu. Kalau dia terlahir lagi jadi manusia, ya di tubuh manusia. Kalau terlahir di luar itu, ya di tubuh itu dia merasakan. Masa hidupnya dia makan yang kotor-kotor, ya sudah. Masuklah ke tubuh yang biasa tinggal di tempat kotor. Uik, 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 uik. Karena dia di kehidupan dulu yang dia senang adalah sampah. Ya dia juga akan tinggal di sampah. Di tempat kotor. Dulu hidupnya senangnya di selokan, sekarang juga di selokan. Mungkin dia dulu berdasi, gagah. Terhormat, cenah. Tetapi yang dia lakukan yang kotor-kotor, dia memakan yang kotor-kotor, dia mengambil yang kotor-kotor yang haknya, bukan dia hak dia. Ya sudah, terlempar ke situ. Bisa jadi. Yang tadi kan cuma contoh aja, kera dan babi. Karena kalau dicontohkan semua kan repot, 30 juz bisa isinya nama-nama binatang. Betul nggak? Kalau di absen semua, capung di absen, repot. Tebal jadinya Quran. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu.
Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Setelah melewati fase-fase itu, tetap saja dia akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Pelindung. Kan ayatnya tadi, setiap diri akhirnya akan pulang juga kepada Allah setelah melalui prosesnya. Lanjut, Quran surat Hud ya ayat 109. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan seadil-adilnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Tidak dikurangi sedikit pun. Tapi kan ada bonus tadi. Bonusnya bukan untuk keburukan, bonusnya untuk kebaikan. Kebaikan dikalikan 10. Keren banget ya. Jadi oleh karena itu para sahabat, berbuat baik itu tidak usah menunggu bulan puasa. Bulan puasa jadikan momen untuk melatih diri agar berbuat baik. Tetapi berbuat baik harus setiap ruang dan waktu. Karena sepanjang kita diberikan kehidupan berarti baik-baik saja. Ya. Ada yang saya mah kalau mati pengen bulan Ramadan. Pengen hari Jumat. Jadi bulan yang lain Ramadan jelek itu. Terus hari yang selain Jumat jelek itu. Kan yang bilang itu jelek dan baik kamu juga. Allah mah tidak pernah ngasih nama-nama hari. Yang ngasih nama-nama hari kan kamu juga. Allah juga tidak pernah ngasih nama-nama bulan. Yang ngasih nama bulan kan kamu juga. Kan perhitungan bulan, perhitungan hari kamu juga yang menciptakannya. Ahli-ahli fisika. Allah nggak ikut campur urusan itu. Mau ngitung bulan pakai komaria, referensinya matahari. Mau ngitung bulan pakai komaria bulan, ya terserah kamu, suka-suka kamu. Tidak ada yang lebih mulia satu dengan yang lain. Ya, yang mulia itu yang bisa memakan waktu untuk kemuliaan itu aja. Iraha, ya kapan saja. Sudah mengerti sekarang hari pembalasan? Oh, pulang ke rumah jadi terang benderang sekarang. Oh, ini Yaumiddin itu. Itu sering dibaca kan ketika sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oh, ini hari pembalasan. Gitu. Nah, jadi raga manusia merupakan wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya pada zaman dahulu. Itu yang disebut dengan suratan kehidupan. Siapa yang bikin suratan kehidupan? Kita sendiri. Jadi yang menuliskan suratan kehidupan di Lauh Mahfuz itu adalah diri kita sendiri. Di mana sekarang data itu adanya? Di raga. Lihat saya semuanya. Kenapa wajah saya seperti ini? Apa saya minta kepada Allah? Ya Allah, saya pengen wajahnya ngasih gambar gitu ke Allah. Wajah ini adalah akumulasi dari perbuatan saya. Wajah ini adalah karma saya. Kalian wajahnya ada yang seperti ini, seperti itu adalah karmanya kalian. Jadi Allah itu tidak merekayasa. Sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Itu saja. Kenapa wajah saya seperti ini? Ya sudah. Karena raga manusia adalah wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya. Dan itu yang disebut dengan suratan kehidupan. Paham? Oh. Nabi ya Allah. Asal nama Allah Nabi itu jadi pendek ya. Ai batur jarangkum. Keur pendek teh abdi mah hideung ya Allah. Baturnya bule. Ngerti sekarang?
Wajah kita pun, tubuh kita pun adalah cerminan, citra diri dari apa? Suratan takdir kehidupan. Nampi ya namanya? Nampi? Catatan tentang suratan kehidupan tadi itu, data karma itu berada pada diri seseorang itu terjadi secara pasti. Karena alam semesta ini adil. Tubuh manusia adalah kumpulan data yang membungkus daya kehidupan. Tubuh manusia menyandang karma yang tidak dapat ditolaknya. Bentuk tubuh, wajah, warna kulit dan sebagainya bukanlah sebuah halangan untuk menerima catatan kehidupan di masa lalunya. Sugan ieu mah geulis, koneng, mancung. Terhindar sugan dari karma? Tidak. Sugan ieu mah goreng, hideung, pesek. Ya jangan-jangan ia karma wungkul sina, karma buruk. Tidak. Tidak ada halangan. Paham? Jadi semua manusia akan menerima akibat dari yang diperbuatnya. Setelah memahami ini, para sahabat mulai tergambar sekarang. Oh, jadi kehidupan saya hari ini sebetulnya buah dari saya sendiri. Konsep tentang takdir, seakan-akan Allah turut campur pada nasib kita dan semena-mena menentukan kehidupan kita. Mulai sekarang kita hapus jauh-jauh. Dari sinilah kita belajar bertanggung jawab. Belajar apa? Belajar bertanggung jawab. Siap? Siap bertanggung jawab? Karena sudah ngerti kan sekarang polanya. Jadi nggak ada yang harus saya tolak lagi. Jadi inti dari semua pembelajaran saya hari ini adalah terima, mengalir, tersenyum. Itu saja. Jelas? Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Walaupun slide-nya ada 19, tetapi tidak mengurangi kehikmatan. Setelah saya sampaikan 10 slide ini, sebetulnya sudah terwakili semuanya. Yang paling penting adalah kompetensi yang saya bangun hari ini di para sahabat terbentuk. Jadi kompetensi yang saya bangun sebenarnya satu, tanggung jawab pada semua sebab dan akibat yang kita ciptakan sendiri. Pembuat suratan takdir kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Allah kalau mau mengubahnya sangat terbuka. Dan Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia sendiri yang tidak mau mengubahnya. Mari kita ubah nasib kita. Mari kita ubah suratan takdir kehidupan kita. Karena Allah sudah menawarkan berbagai jenis bonus tadi. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, mengurangi beban karma yang harus kita bayar. Terutama karma buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.